hari ini kita bisa mengucap syukur sama Tuhan masih bisa diberikan kesehatan sampai kita saat ini, dan hari ini kita juga bersyukur karena hari ini kita bisa merayakan Sukot bersama, walaupun secara virtual, tapi bisa semuanya itu bisa bahagia dan semuanya bisa semangat. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita akan dibuka oleh Bisma. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih untuk kesempatan ini, karena di tahun ini Tuhan kami dapat merayakan kembali Sukot. Itu semua karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu Bapa. Sertai kami dalam ibadah ini Tuhan. Kami sangat mengharapkan kehadiran Tuhan dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa, kami mau memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus.
kasih Bapa, sebentar lagi kami akan memuji, meninggikan, dan memuliakan nama Tuhan. Hikmat manfaat-Mu tetap ada dalam setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya, amin. Mari kita bangkit bersama-sama untuk memuji Tuhan. Haleluya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujikan pujian ini bersama-sama. Selalu
hikmat marifat-Mu turun atas setiap kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu, mengerti firman-Mu, dan menerapkan firman-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Masih. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom, selamat berjumpa kembali bersama Mr. Simeon. Ya, senang sekali bisa ketemu kalian lagi di dalam Devotion SS Student Service SAB ya. Nah, kali ini tema yang dikasihkan oleh Mr. Dhani kepada Mr. Simeon yaitu tetap berharap kepada Bapak Yahweh meskipun di masa pandemi seperti sekarang ini ya. Mari kita pertama buka terlebih dahulu di dalam Mazmur. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-91. Kita baca satu pasal ini ya. Mazmur pasal yang ke-91 di sana dikatakan, bisa bacakan dari ILT 3. Di sana katakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dia akan bermalam dalam tudung yang maha kuasa. Aku mau berkata kepada Yahweh, perlindunganku dan bentengku, Elohimku, aku percaya kepadanya. Sebab dia meluputkan engkau dari perangkap burung, dari tulah yang membinasakan. Dengan kepaknya dia akan menaungi engkau, dan di bawah sayapnya engkau akan mencari perteduhan. Kesetiaannya adalah perisai dan tembok perlindungan. Engkau tidak akan takut terhadap kengerian malam, terhadap anak panah yang terbang pada siang hari, terhadap tulah yang merajalela pada kegelapan, terhadap kebinasaan yang sia-sia pada tengah hari. 1.000 orang akan rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan mendekat kepadamu. Sungguh, dengan matamu sendiri engkau akan melihat dan menyaksikan ganjaran untuk orang fasik. Sebab engkau ya Yahweh perlindunganku, yang maha tinggi telah kau jadikan tempat kediamanmu. Malapetaka tidak akan menimpa engkau, dan tulah tidak akan mendekati kemahmu. Sebab dia akan memerintahkan para malaikatnya kepadamu, untuk menjaga engkau di sepanjang jalanmu. Mereka akan menatang engkau di tangannya, supaya kakimu tidak terantuk batu. Engkau akan menginjak-injak singa dan ular berbisa. Engkau akan menginjak-injak singa muda dan ular tedung. Sebab ia telah mengasihi aku, maka aku akan membebaskan dia. Aku akan menempatkannya di tempat tinggi, karena dia telah mengenal namaku. Dia akan berseru kepadaku, dan aku akan menjawab dia. Aku akan menyertainya dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Aku akan memuaskan dia dengan umur panjang, dan aku akan menunjukkan kepadanya keselamatanku. Nah, anak-anak, kita lihat firman Tuhan yang barusan kita baca ini adalah kondisi bagaimana orang yang duduk di dalam lindungan yang maha kuasa, dia tidak akan takut terhadap apapun juga ya. Tulah, malapetaka maupun banyak hal yang menggelisahkan maupun hal-hal yang membuat takut ya. Seperti sekarang ini pandemi, kita semuanya susah ya. Bapak Ibu guru susah, lalu orang tua kalian juga susah ya. Kenapa? Karena dampaknya itu luar biasa sekali. Ekonomi mulai melambat ya. Dan katanya Indonesia akan mulai masuk ke dalam fase resesi ekonomi. Dan kalau kalian pelajari itu akan berdampak macam-macam ya. Mungkin ada sebagian di antara kalian yang orang tuanya terkena PHK gara-gara COVID ini ya. Atau mungkin usaha orang tuanya mengalami penurunan karena pandemi seperti ini. Tetapi firman Tuhan pada sekarang ini mengatakan kepada kita jangan takut, karena kita punya tempat perlindungan dan kubu pertahanan, yaitu Bapa Yahweh sendiri ya. Kita tetap berharap kepadanya, jangan berharap kepada manusia ya. Karena kita mau lari kemanapun, kalau berharap sama manusia itu akan susah ya. Secara fisik itu tidak ada tempat yang aman di dunia sekarang ini ya.
kita lihat kalau di gunung, kita tinggal di gunung, bisa ada resiko apa? Gunung meletus, bisa juga apa? Tanah longsor, ya kan? Kalau di pantai kena tsunami, gitu. Kalau di kota banyak orang jahat, penipuan, peperangan, bisa juga ya. Lalu ya udah kalau gitu di desa juga bisa nggak luput dari malapetaka, yaitu angin ribut, orang jahat juga ada, ya kan? Ya wes, nah gitu aku tak tinggal di hutan gitu ya. Di hutan juga ada resikonya apa? Binatang buas, gitu. Ya udah, anak gitu aku tak di rumah wae, ndak usah keluar. Di rumah saja pun juga ada resiko. Nah, kalau gempa bumi, ayo mau nggak mau kamu harus keluar, ya kan? Nah, kita lihat itu tidak ada tempat yang aman. Dan bahkan ngomong-ngomong gempa bumi, data gempa yang bisa dapat dari katalog bebas milik Pusat Informasi Gempa Bumi Nasional tahun 1973 sampai tahun 2009, itu frekuensi gempa itu mulai meningkat di tahun 2004, naik 2 kali lipat. Di Indonesia rata-rata terjadi 400 gempa setiap bulan. Bayangkan, 400 gempa setiap bulan. Ya, ngeri ya kan? Nah, oleh karena itu tempat di mana kita mengandalkan manusia tidak ada yang aman. Ya, tempat secara fisik kita nggak ada tempat yang aman. Oleh karena itu satu-satunya tempat untuk kita berteduh adalah Bapa Yahweh. Kita hanya bisa berharap kepada Bapa Yahweh saja, bukan yang lain. Dan lagi itu secara fisik, secara spiritual juga akan terjadi sesuatu yang tidak baik juga. Kita lihat di dalam Efesus 6 ayatnya yang ke 12. Ya, di sini dikatakan, sebab bagi kita pertarungan itu bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan penguasa-penguasa, melawan otoritas, melawan penghulu-penghulu dunia kegelapan zaman ini, melawan hal-hal spiritual yang jahat di alam surgawi. Nah, anak-anak, kita lihat di dalam spiritual pun zaman sekarang itu juga tidak aman juga. Ya, kalau kita berharap kepada manusia ya sudah repot. Ya, peperangan atau bahaya itu bisa terjadi di dunia supranatural, tetapi dengan cara yang kita lihat sepertinya natural sekali, sepertinya alamiah. Ya wajar lah ini begini begitu terjadi. Tapi kita nggak tahu kalau di alam roh itu sudah terjadi sesuatu di sana, sehingga berdampak pada di alam nyata ini. Ya, itu tadi secara fisik. Nah, secara rohani firman Tuhan tergenapi kalau kita lihat hal-hal berikut ini. Banyak sekarang berita-berita negatif, ya kan? Manusia lebih banyak mendengar berita negatif daripada yang positif. Ayo, sekarang kalian lihat di TV beritanya itu beritanya banyak yang positif atau negatif. Tontonannya itu banyak yang positif atau negatif. Terutama nih kalian yang suka nonton sinetron, ya, itu biasanya ya tentang hal yang positif atau negatif, ya. Kalau dulu yang Mister lihat, Mister amati, tidak tahu apakah sekarang masih apa enggak ya, karena tidak pernah ngamatin sinetron lagi. Dulu itu mesti rebutannya apa? Rebutan harta, tahta, wanita atau pria, wes gitu. Nanti nek kehabisan cerita amnesia gitu kan. Jadi akhirnya muter di situ. Nggak ada yang kita tidak dapat apa ininya apa namanya nilai-nilai yang bagus di sana. Lalu ada banyak kekerasan, penipuan, pengikisan iman pun juga mulai banyak terjadi begitu. Banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam gereja Tuhan saat ini. Ya, contohnya saja tentang Natal ya, Natal kita mau Natalan nih. Natalan kita ini sudah sesuai dengan kalender Israel, yaitu tanggal 15 Tisri yang jatuh pada bulan Oktober ini ya. Itu Nah, kalau mungkin kalian sudah tahu ya apa namanya penyimpangannya bagaimana. Kalau Mister lihatnya gampang saja. Loh, kok Natalannya kok enggak di Desember ya. Nah, sekarang kita lihat aja. Kalau Paskah katanya adalah ya Paskah ini biasanya kan April ya. April.
terjadi itu di Jumat Agung ya. Kalau orang-orang biasanya bilang Jumat Agung ini adalah hari kematian Tuhan Yesus atau Tuhan Yesua ya. Nah, hari matinya Tuhan Yesua itu di sekitaran bulan April, biasanya kan begitu ya. Nah, usianya Yesua kita tahu berapa. Tuhan Yesua berkarya di bumi yaitu selama 33,5 tahun ya toh. Nah, kalau umurnya tahu, hari matinya tahu, tentu saja hari kelahirannya tahu ya kan. Nah, tinggal diundurkan setengah tahun aja, bener enggak? April mundur aja, April, Maret, Februari, Januari, Desember. Nah, Desember masih 4 bulan. Katanya 33,5 tahun. Nah, belum setengah ini, masih berapa kalau 4 ini? Masih 3/4 ya. Desember, terus apa? November, Oktober. Pas toh. Nah, itulah. Maka kita kembali ke firman Tuhan. Untuk supaya kita tidak lagi ngikutin penyimpangan yang sudah terjadi. Begitu ya. Jadi terus kita kembali ke akar Ibrani begitu. Bukan ke Yahudi-Yahudian, bukan. Tetapi kita kembali ke akar. Karena akar iman kita ini bukan dari Yunani ya. Bukan dari Itali. Nah, tapi dari Israel ya. Lalu tentang nama Tuhan itu juga di dunia spiritual banyak masih penyimpangan begitu. Ada orang yang bilang oh Tuhan itu tidak punya nama begitu kan. Lah nek tidak punya nama terus piye lek manggil kan begitu ya. Semua di muka bumi punya nama kok. Lalu apalagi ada banyaklah alasannya. Oh Tuhan mau dipanggil dengan nama apa saja gitu kan. Lah namanya masa Tuhan mau dipanggil dengan apa saja begitu. Nah hal-hal yang semacam inilah yang juga terjadi begitu, yang bisa membuat kita miss the goal ya. Kalau Om Loki seringkali katakan ada meleset, kita akhirnya tidak mencapai tujuan. Tidak ibarat kalau membidik ini nggak pas gitu ya. Nah, membidik nggak pas sasaran, nggak ini gitu. Nah itu akan membuat kita tidak mengerti rencana Tuhan buat kehidupan kita ya. Lalu selanjutnya ada banyak nih, pornografi juga sekarang. Malah pornografi ini mengejar orang ini ya. Browsing keluarnya begituan, atau yang nyerempet begitu. Dan ini kalau tak tunjukin datanya luar biasa sekali tentang pornografi ini. Kamu lihat di tahun 2002 Hollywood memproduksi 11.000 film dewasa per tahun. Bayangkan, ini 20 kali lebih banyak daripada film umum. Ini misal dapat dari LA Times Magazine tahun 2002. Lalu Komnas Perlindungan Anak melakukan penelitian terhadap anak SMP, SMA di beberapa kota besar di Indonesia. Ini hasilnya nih, lihat ya. Ini sih data sudah sekian tahun yang lalu, tapi paling tidak kita bisa lihat ini faktanya. 97% katanya anak-anak SMP SMA nih pernah nonton film porno. 93,7% pernah berciuman. Petting dan oral seks kira-kira ya tadi pernah berciuman, petting dan oral seks itu 93,7%. 62,7% pelajar SMP mengaku sudah tidak perawan. Ngeri sekali ya toh. Lalu 21,2% pelajar SMA pernah melakukan aborsi. Anak-anak kita lihat, zaman sekarang ini nggak ada tempat yang aman. Mengerikan sekali ya. Dan ada lagi nih, Sinovac Research katakan anak usia 15-24 tahun di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan. Hasilnya apa? 16% saat umur 13-15 tahun, berarti usia SMP ya, sudah pernah berhubungan seks katanya. Ini di kota-kota besar ini. Terus 44% saat umur 16-18 tahun, berarti usia SMA, sudah pernah berhubungan seks. Bayangkan. Di mana mereka melakukan hal itu? Yang mengejutkan adalah 40% mereka mengaku melakukannya, yaitu apa? Di rumah orang tua. 40%. 26% di kos dan 26% di hotel. Dan ada data yang lain katakan terjadi 30 juta kasus aborsi setiap tahun.
dan 50% di antara pelakunya adalah remaja. Usia-usia kalian ini SMP SMA ini ngeri sekali kalau kita tidak berharap kepada Tuhan, kita tidak lari kepada Tuhan, kita tidak kuat iman kita tidak bersungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kita akan bisa keseret. Secara fisik tidak ada tempat yang aman, secara rohani apalagi. Kita bisa terseret dengan pergaulan bebas, kita bisa melakukan banyak hal yang melanggar firman Tuhan dan akan merusak masa depan kalian juga. Nah, oleh karena itu, mari kita menjelang kedatangan Tuhan yang semakin mendekat ini, ayo kamu lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Ya, jadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita dan kubu pertahanan kita. Jangan yang lain, bukan teman, bukan harta kalian mungkin, harta orang tua, atau mungkin bahkan mengandalkan orang tua pun tidak boleh. Kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya. Nah, oleh karena itu kita perlu menjadikan Tuhan sebagai tempat pengharapan kita, tempat perlindungan kita. Nah, caranya sekarang poin yang terakhir, caranya bagaimana menjadikan Tuhan sebagai tempat pengharapan atau perlindungan kita, yaitu yang pertama, percaya kepada Bapa Yahweh. Di ayat yang ketiga tadi, Mazmur 91 ya. Kita lihat Mazmur 91 tadi, ayat yang ketiga, sebab dia meluputkan engkau dari perangkap burung, dari tulah yang membinasakan. Kita percaya kepada Bapa Yahweh. Nah, bentuk percaya bagaimana? Kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Kalau mungkin saat ini kondisi ekonomi sulit, ya, kita lakukan bagian kita. Apa yang bisa kita kerjakan? Ya, membantu orang tua. Contoh lah, oke, kamu mungkin belum bisa cari duit. Yang paling tidak adalah kamu bisa lakukan apa? Tidak boros. Ya, matikan lampu kalau tidak dipakai, gitu. Lalu apalagi? Kalau tidak perlu ya usah beli, ya toh. Gitu loh. Kalau beli misalkan memang butuh pakaian nih, ya enggak usah yang branded, ya toh. Itu sudah termasuk membantu. Itu juga sebagai bentuk bahwa kita ini percaya kepada Tuhan, kita tidak memboroskan memboroskan berkat yang sudah Tuhan beri kepada kita. Begitu ya, lakukan bagian kita. Kalau kalian sudah bisa cari duit sendiri, silakan, asal jangan sampai ganggu sekolah ya. Sekarang kalau mau jualan via online, dropship itu kan bisa ya. Lakukan bagian kita ini sebagai bentuk kita percaya kepada Tuhan ya, itu. Lalu yang kedua, mengasihi Bapa Yahweh ya. Di ayat yang ke-14 tadi karena dikatakan sebab ia telah mengasihi aku. Di sini dikatakan maka aku akan membebaskan dia. Aku akan menempatkannya di tempat tinggi karena dia telah mengenal namaku. Ya, jadi kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita karena kita sudah kenal. Ya, kalau kita mengasihi seseorang, tentu saja kita suka ya panggil namanya, ya kan, kita menghormati, kan seperti itu. Sama aja kalian jatuh cinta sama cewek atau cowokmu kan begitu, suka denger namanya tuh seneng gitu ya kan, seru pinginnya tuh kayak sebut namanya terus ya toh, kan begitu. Nah, demikian pula kita, bagaimana kita ketika kita mencintai Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita pasti tidak alergi kalau denger namanya ya toh, ya kan seperti itu. Oke, bentuk poin yang terakhir, bagaimana mengasihi Tuhan, yaitu dengan memelihara perintahnya. Kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan memelihara setiap kita. Dan kita berseru kepada Bapa Yahweh. Karena di ayat yang ke-15 di sana dikatakan, dia akan berseru kepadaku dan aku akan menjawab dia. Aku akan menyertainya dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ya, Tuhan bilang, aku akan menyertainya dalam kesesakan. Artinya apa?
Kita mungkin boleh mengalami kesesakan, tetapi Tuhan akan menyertai setiap kita. Amin. Jadi kita yuk berserulah kepada Tuhan, jadikan Tuhan sebagai tempat pengharapan kita, kubu pertahanan kita, sehingga kita boleh bisa menang menghadapi setiap permasalahan yang ada ini, ya. Jagai hidupmu dengan baik, dengan sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Tidak usah neko-neko, ya. Pakai pergaulan bebas segala macam, nggak usah, ya. Oh, kita kan masih mencari jati diri, ya, itu topik yang lain. Itu jangan percaya yang model seperti itu. Jati diri kita adalah anak-anak Tuhan. Nggak usah cari lagi, sudah tahu jelas jati diri kita adalah anak-anak Tuhan, dan kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa? Ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan menolong kita. Seperti sekarang ini, kondisi pandemi, semuanya sulit, orang tua kalian juga sulit, termasuk kena dampaknya ke kalian mungkin sebagian, ya, ada yang kena dampak dari COVID ini. Mari kita berharap kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, ya, kita lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Lakukan bagian kita, maka Tuhan akan lakukan bagiannya. Oke? Amin buat firman Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Di tengah pandemi seperti sekarang ini, kita tetap berharap dan percaya kepada Bapa Yahweh, karena dialah yang akan menjadi tempat perlindungan kita dan akan meluputkan dari segala malapetaka. Amin. Bapa Yahweh memberkati. Shalom.